Goreng garing. Goreng tongkol nganu iku enak iku tongkol iku. Wis mantep. Dapat ikan tongkol dari dalam truk yang saya bawa. Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga rezekinya lancar ya. Nah, ini siang hari ini saya sedang berada di tempat cucian truk ya teman-teman. Nah, biar asik tak nyalain rokok dulu ya. Biar lebih enjoy sambil ngopi teman-teman. Jadi begini teman-teman, kemarin itu ada beberapa teman-teman yang sempat nonton video saya dan bertanya. Jadi pertanyaannya seperti ini, Mas, antara kanter Euro 2 dan kanter Euro 4 itu tangguh mana? Jadi begini ya teman-teman, sebelumnya tak ngicipin kopinya, manis apa enggak ini? Mantep. Waduh, dirasani sing nonton. Jadi begini ya teman-teman, antara kanter Euro 2 dan Euro 4 itu sebenarnya itu sama-sama tangguh ya, dan sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Jadi kita bahas itu mulai dari kanter Euro 2 ya. Jadi sebelumnya ini saya cerita dulu, saya mulai bawa kanter itu mulai tahun 2010 ya. Waktu itu saya bawa kanter Super Speed. Pertama Super Speed gak lama, yang 125 itu ya, Super Speed yang 125, terus ganti kanter 125. Tapi kanter itu bukan milik saya ya, karena saya bukan hanya seorang sopir ya. Ya jadi mocok lah, namanya mocok gitu ya, gonta-ganti gitu ya mobil ya. Ya alhamdulillah tidak memiliki tapi sempat numpai gitu, namanya mocok ya, numpai truk maksudnya. Jadi mulai tahun 2010 itu saya tahu namanya bahwa kanter itu seperti apa, rasanya bahwa kanter seperti apa, dan seluk-beluknya kanter itu seperti apa. Jadi pertama itu saya bawa Super Speed, bawa HD, terus sekarang ini truk freezer yang di belakang saya itu yang biru ini truk kanter HDL ya, HDL 136 yang kabinnya lebar gitu ya. Nah ini kanter juga Mitsubishi ya, keluaran Mitsubishi. Jadi begini, kanter Euro 2 itu tenaganya Rosso. Ini saya bahas yang ini ya, yang HDL aja ya, yang HDL lah ya, yang Euro 2 nya. Jadi Euro 2 yang HDL itu Rosso tenaganya. Nah, Euro 2 itu yang HDL itu kakinya lebih lebar. Jadi kalau dipakai buat muatan berat itu enak kalau kakinya lebar. Jadi enggak ngejar ketinggian, dia lebih ke standar lah ya, standar dan panjang. Nah, itu ya. Itu kalau kanter Euro 2 dari segi muatannya ya, dari kaki-kakinya dia itu lebih lebar. Terus untuk istirahat, kalau kita lintas ya untuk perjalanan panjang ataupun jauh, kalau kantor Euro 2 itu enaknya itu nyaman. Nah, nyaman untuk istirahat, terutama kalau sopir capek itu kan nggak mungkin kita berhenti di warung ya, karena kita harus ngejar waktu. Jadi sopir ini dua. Nah sekarang ini nggak ada sopir ya. Nah sekarang itu adanya itu sopir dua. Maka dari itu kalau kabinnya luas lebar itu kan enak kalau bawa truk kantor itu ya. Nah kita bisa istirahat di sebelah kiri, kita bisa ujung kayak gitu. Tapi kalau waktu bawa kantor yang HD atau Super Speed itu memang kabinnya agak sempit. Nah, memang kalau untuk HDL ini ya spesialis untuk yang long dan termasuk truk TS, truk sedang ya. Nah itu satu kantor Euro 2 itu. Terus apalagi ya, kantor Euro 2 itu dia itu masih menggunakan bospom. Nah kelemahannya dia itu masih menggunakan bospom. Nah kalau bospom itu biasanya kan masih keluar kebul hitam ya, kebulnya itu masih hitam. Jadi kalau buat tanjakan-tanjakan ataupun lagi di
tarikan gitu biasa keluar asap hitam. Itu kalau kantor Euro 2. Terus ini kantor Euro 2 kelebihannya itu kalau pas macet mati itu masih bisa didorong, beda dengan kantor Euro 4. Nah nanti akan kita bahas lagi ya yang satunya setelah ini ya. Nah pas khusus kantor Euro 4 ini kita bahas Euro 2 dulu. Kalau kantor Euro 2 itu kita dorong itu bisa hidup kalau mogok. Nah, itu. Terus kantor Euro 2 kalau di tenaga untuk tanjakan, nah ini kalau pas saya bawa HDL itu waktu ngirim di Banyuwangi yang namanya Alas Tebu-Mikir itu kan tanjakannya kan naik turun ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman yang udah pernah lewat situ udah tahu lah ya. Itu HDL itu saya pakai Prosneleng 2 ataupun 3 ya, 2 atau 3 itu naik saya. Beda dengan kantor yang ini, nanti ada lagi ya. Terus di turunan, kalau kantor Euro 2 itu ini tuh, kelemahannya itu nggak bisa ganduli teman-teman. Jadi pas di turunan gitu, itu kita masukin ke Prosneleng 3, dia itu nggak bisa ganduli. Dia itu masih tetap glonyor gitu, jadi kita harus main brake dan main rem. Nah itu tadi ya. Terus apa lagi ya? Jadi kalau kantor Euro 2 itu kayak gitu ya, dia itu masih ngandelin rem brake. Nah, beda dengan kantor yang Euro 4. Nah terus nih, kalau kantor Euro 2 itu masih ada suara ngir gitu ya. Ini untuk teman-teman sopir yang masih muda-muda itu ya, pasti seneng ya, yang namanya truknya itu ngir, apalagi kalau buat bawa Lombok. Nah itu sambil ngopi dulu ya biar santai. Kalau untuk tenaga sih sama saja ya teman-teman, antara kantor Euro 2 dan Euro 4. Karena begini, ada yang ngomong kalau kantor Euro 4 itu ngeleler, lemot. Nah itu sama aja. Waktu saya masih Ryan kantor Euro 2-nya HDL, kantor Euro 2-nya Super Speed, HD pun sama aja, bahkan Giga pun begitu, Giga NMR apalagi itu ya. Nanti akan kita bahas yang lain lagi itu. Itu sama aja teman-teman, tetap lemot. Namanya mobil baru itu kan ya lemot. Nanti kalau udah sepan, udah ketemu selahnya apa ya bahasa Indonesianya ketemu selahnya itu apa ya, pokoknya udah pas gitulah, udah ngelama itu bahasa Indonesianya apa, pokoknya udah enak lah, kalau udah biasa dipakai jalan gitu ya, nanti dia akan ketemu tenaganya sendiri tanpa harus di setel. Nah kita pakai setelan yang standar pabrikan saja ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas yang kantor Euro 4-nya. Nah, sekarang itu kantor kan keluar Euro 4. Jadi Euro 4 itu kelebihannya dia itu lebih ramah lingkungan. Nah, karena sudah dilengkapi dengan EGR. EGR itu adalah fungsinya sebagai alat untuk memasukkan kembali ini keluknya itu yang keluar melalui exhaust manifold, itu dimasukkan kembali ke dalam intake manifold untuk membantu pembakaran di ruang bakar hingga terjadi sempurnalah pembakaran yang ada di ruang bakar ini. Nah, untuk kantor yang Euro 4 sekarang ini itu dia lebih ramah lingkungan ya teman-teman. Nah, lebih ramah lingkungan, dan untuk kantor Euro 4 ini itu memang dianjurkan menggunakan solar deck. Nah, kalau solar deck itu kan mahal. Kalau sopir seperti saya suruh beli solar deck, ngensret. Yang di rumah bisa nggak dapat apa-apa ya teman-teman. Nah sekarang kalau kita mau nuntut ya, istilahnya nuntut ke pedagang ataupun konsumen kita naik ongkos terlalu tinggi, nggak bisa teman-teman, nggak bisa, susah, sulit. Ya kita harus menyesuaikan, dan alhamdulillah untuk kantor Euro 4 yang saya bawa ini selama ini saya pakai biosolar, dan alhamdulillah nggak ada masalah. Dan saya ini ya tambah filter satu lagi. Nah nanti akan saya bahas lagi ya tentang filter tambahan lagi ya.
di video yang berikutnya. Jadi kantor Euro 4 yang saya bawa ini, saya itu sudah menggunakan filter tambahan. Jadi aslinya kan ada dua, di sebelah kiri belakang kabin itu ada filternya, itu bawaannya itu dua. Terus saya nambahin lagi itu satu ada di sebelah kanan tank, situ saya tambahin lagi. Jadi selama ini sekarang udah kilometernya itu hampir 10.000 ya. Alhamdulillah saya mulai bawa itu dari kilometer 500 ya. Dari dealer keluar itu kan pengambilan dari Jakarta dibawa ke Jawa Tengah di tempat kita itu. Kan perjalanan kan beberapa ratus kilometer ya. Baru sini terus mulai saya bawa sampai sekarang itu sekitar 9.000 km dan saya menggunakan murni biosolar, tidak pakai campuran apa-apa. Jadi nggak perlu ragu ya teman-teman untuk pakai kantor Euro 4, karena kantor Euro 4 ini sudah ramah lingkungan. Rokok dulu, jangan ditiru ya, konten sambil merokok biar asik. Terus kantor Euro 4 ini dia itu lebih bertenaga, tenaganya lebih besar. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, kalau kantor Euro 2 saya pakai buat muatan 10 ton, saya naik ke Fumitir itu saya pakai Proseleng 2 dan 3, itu kalau pakai kantor Euro 2 ya. Di kantor Euro 4 ini kemarin saya coba bawa muatan 11 ton, itu saya juga pakai Proseleng 2 dan 3 ya. 2 dan 3 itu dia mau naik, alhamdulillah mau naik. Jadi nggak ada bedanya antara kantor 2, kantor Euro 2 dan kantor Euro 4 itu nggak ada bedanya ya, sama-sama rosonya. Nah terus ada satu kelebihannya lagi. Nah di turunan, di jalan turunan itu kalau kantor Euro 4 itu dia ganduli, dia bisa nahan Proseleng 3-nya ya. Kalau kantor Euro 2 itu kalau di turunan kan Proselengnya itu kan mobil kan rasanya kayak gelonyor gitu aja ya, jalan gitu aja ya, nggak ada yang nahan. Tapi kalau di kantor Euro 4 ini dia itu agak nahan Proselengnya. Jadi itu dia, kita nggak ngandelin hanya rem dan brake aja ya, itu udah dibantu sama Proseleng 3 itu udah gandulin. Jadi agak nyaman juga untuk di turunan ya teman-teman. Nah itu di kantor Euro 4. Terus apa lagi? Oh ya, di Proseleng 3 kalau kantor Euro 2 itu kan biasanya kalau bawa muatan itu paling banter kan 30-35 ya. Itu kalau kantor Euro 4 itu kita agak larinya agak kenceng, karena gear rasio di gardannya, gear rasio gardan kantor Euro 4 itu lebih kecil, 5, titik berapa gitu ya. Kalau kantor HDL yang Euro 2 itu, yang Euro 2 HDL-nya itu 6,1 berapa gitu ya. Jadi untuk kantor Euro 4 ini sekarang itu gear rasio yang di gardannya itu dia lebih kecil. Jadi untuk jalan lapang itu lebih kenceng teman-teman, lebih kenceng. Nggak seperti kalau kantor yang Euro 2 yang HDL yang 136 yang Euro 2 dulu itu dia agak ngetewel ya. Apa ya? Ngetewel itu bahasa Indonesianya, pokoknya agak putaran mesin cepat tapi larinya lambat gitulah. Tapi kalau kantor Euro 4 ini enggak, putaran mesin seimbang lah dengan larinya. Bahkan dulu ini cerita saya pengen ngetes waktu itu, waktu masih probitan kantor Euro 4 ini ada bis double decker ya. Bis double decker itu bis malam itu di tol itu saya juga kosongan ya, posisi saya kosongan juga. Dia kalau namanya bis kan sama aja kayak kosongan ya larinya, itu masih bisa ngimbangin bis double decker kalau kantor Euro 4 ini teman-teman. Nah jadi itu tadi ya teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan tangguh mana antara kantor Euro 4 dan kantor Euro 2, itu kalau saya bilang sama-sama tangguhnya ya. Semua itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah kaki-kakinya pun kantor Euro 4 ini pun kalau yang HDL ini kan sama-sama lebar. Dari aspek rasionya juga sama-sama lebar. Terus kelebihannya kantor Euro 4 sekarang itu udah ada ya, apa namanya,
itu loh, kamera mundur. Nah, ada kamera mundurnya. Kalau di kantor yang Euro 2 yang dulu itu belum ada kamera mundurnya. Ya. Oke teman-teman, kiranya itu tadi sharing kita, sedikit cerita. Jadi ketangguhan antara kantor Euro 2 dan Euro 4, khususnya kantor HDL ya yang saya bawa ya. Karena kalau untuk kantor yang Euro 4 yang lainnya, yang super speed ataupun HDX, saya memang belum pernah coba. Tapi saya rasa speknya sama aja, nggak jauh-jauh beda. Dia sudah pakai common rail. Kalau common rail ini memang ya, kalau mogok itu nggak bisa didorong teman-teman, itu ya. Tapi ya nanti seiring berjalannya waktu pasti akan ketemulah nanti gimana caranya, itu pasti akan ketemu. Nah, ini jadi kita kan dengan kemajuan teknologi seperti ini, saya pribadi sebagai sopir juga belajar dan saya ingin berbagi pengalaman juga kepada teman-teman yang mungkin belum begitu tahu atau paham bagaimana kantor Euro 4. Semoga dengan saya update berita tentang informasi tentang Euro 4, semoga bisa kita sama-sama belajar bareng ya teman-teman. Nah, itu maksud saya. Jadi bila mana ada pertanyaan tadi, tangguh mana kantor Euro 2 dan Euro 4, saya bilang sama saja. Sama saja. Sama-sama tangguhnya dan sama-sama punya kelemahan masing-masing. Ya. Ya. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Jangan lupa ngopi, tetap berkarya dan tetap positive thinking, tetap berusaha tanpa harus menjatuhkan kawan. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.